Kenalkan, nama saya Suyati Ramawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 4 Ketapang, Kabupaten Banyuwangi. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi kepada rekan sejawat saya tentang pembelajaran yang akan dilakukannya. Kenalkan, rekan saya Umi Hani dari SDN 4 Ketapang. Langsung saja kami melakukan observasi. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Umi, hari ini saya ingin melakukan pra-observasi sebelum panjenengan melakukan pembelajaran besok. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada jenengan. Boleh? Boleh? Monggo, silakan. Ya, yang pertama itu kira-kira tema apa yang ingin diambil untuk pembelajaran besok? Untuk pertemuan besok saya akan melakukan kegiatan belajar yang masih pada tema 6. Tepatnya ya memang ini di awal, jadi kita memulainya di tema 6, subtema ke-1 dan pembelajaran ke-1. Kalau boleh tahu temanya apa? Oh, tentang panas dan perpindahannya, yaitu tentang suhu dan kalor. Untuk pembelajaran besok ini kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai Bu? Untuk pembelajaran besok, saya berharap ya pada anak-anak ini, yang pertama pada pembelajaran besok anak-anak itu bisa memahami kata-kata kunci pada tiap paragraf pada bacaan. Kemudian berlanjut mereka itu bisa membuat ringkasan. Nah, setelah membuat ringkasan, kemudian poin selanjutnya adalah anak-anak bisa membuat kesimpulan dari paragraf tersebut. Dan karena ini adalah pembelajaran yang masih bersifat tematik, jadi masih dalam lingkup kurikulum 13, Bu. Jadi ini masih digabungkan dengan pelajaran yang lain. Kalau tadi yang pertama kan bahasa Indonesia, sekarang ternyata ini masih di-blend dengan pelajaran yang lain, yaitu pelajaran IPA yang menitik beratkan tentang konsep perpindahan kalor tadi. Nah, dalam pelajaran ini, di IPA ini, nanti anak-anak diharapkan dapat atau mampu menerapkan bagaimana konsep perpindahan kalor itu. Nah, kemudian anak-anak juga dapat paham dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, di sini agar anak-anak ini lebih paham lagi, nanti dalam pembelajaran nanti ada kegiatan percobaannya, Bu. Nah, dari kegiatan percobaan nanti masih anak-anak diberi tanggung jawab untuk membuat laporan dari hasil percobaan itu tadi. Percobaannya ya berkaitan dengan perpindahan kalor itu tadi. Jadi tadi tujuan pembelajaran pertama mencari kata kunci dari suatu paragraf. Ya, dilanjutkan dengan meringkas dan membuat kesimpulan. Terus juga ada percobaan Ya, dikaitkan dengan percobaan dalam pelajaran IPA. Kemudian dari pembelajaran
pembelajaran itu kira-kira area pengembangannya itu bagaimana Bu? Area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut? Mungkin sama dengan tujuannya tadi. Pastinya seperti itu. Tidak lepas dari tujuan pembelajaran. Berarti di sini maksudnya pengembangan dari materi yang tadi, tapi levelnya mungkin lebih tinggi ya mungkin. Kalau untuk bahasa Indonesia, mungkin di sini saya berharap anak-anak bisa mengkreasikan karena mereka itu sudah paham tentang kata kunci suatu bacaan, tentang membuat ringkasan. Mereka nanti dapat, akhirnya saya harapkan walaupun dengan bacaan yang beragam atau paragraf yang beragam, baik itu misalkan paragraf yang jenisnya eksposisi, narasi, atau mungkin bacaan biografi pun, karena mereka sudah paham kata kuncinya, maka anak-anak itu ketika mereka membaca itu langsung langsung tahu apa keywordnya gitu. Terus kalau untuk yang IPA tadi? Kalau yang IPA ini menitik beratkan pada aspek kebermanfaatan Bu. Jadi karena IPA ini tidak lepas dari kehidupan sehari-hari, jadi nanti anak-anak akhirnya dalam kehidupan sehari-harinya bisa mengamati, oh ini ternyata yang dijelaskan Bu Guru tentang konsep perpindahan panas. Misalkan ketika mengamati atau membantu ibunya di dapur waktu membuat teh atau memasak, oh ini tidak lepas ternyata kaitannya dengan konsep perpindahan kalor tadi. Tadi udah ada tujuan, terus ada area pengembangannya. Nah, dalam pembelajaran tersebut pastinya ada, untuk mencapai semua itu kan ada strateginya, ada metodenya. Nah, kira-kira apa metode atau strategi apa yang ingin digunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi dalam suatu kegiatan pembelajaran pasti seorang guru itu pasti ada strateginya, ada caranya. Dan ini pasti tidak lepas dari satu strategi yang mungkin orang menyangkal ya, tapi ini pasti tetap diterapkan ya Bu ya. Pertama itu ada strategi atau metode ceramah. Nah itu pasti kita akan membuka kelas atau pembelajaran dengan ceramah dahulu. Kita tidak bisa menghindari itu. Kemudian ceramah ini juga bisa didukung dengan atau digabungkan dengan diskusi tanya jawab dua arah antara guru dan murid. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pelajaran yang IPA tadi itu saya karena melakukan percobaan, berarti strateginya di sini istilahnya adalah strategi proyek atau project based learning. Mungkin itu. Tapi ada beberapa, nggak hanya satu metode atau strategi yang digunakan. Kalau yang pertama mungkin blended ya, perpaduan. Kalau yang untuk IPA tadi ya kita terapkan tadi project based learning. Dari pembicaraan ini tadi cukup menarik, kegiatan perannya. Semoga besok dalam pelaksanaannya pun bisa berjalan dengan lancar, anak-anak juga bisa mencapai tujuan tersebut ya. Ya, saya harap juga seperti itu. Ya, cukup sekian dulu pra-observasi kita untuk besok, dan semoga hasil yang kita dapat besok jauh lebih dari ekspektasi. Amin amin. Yang penting anak-anak mengetahui hal yang baru dan mungkin bisa bermanfaat buat mereka. Itu saya juga ikut senang. Terima kasih banyak. Sami-sami. Kita sambung besok lagi. Ya. Cukup sekian pra-observasi dari kami, dan kita lanjut dalam kegiatan observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan belajar lagi.
Coba Ica, teman sebelahmu ada yang tidak masuk hari ini? Jadi kok sendirian? Sebelahnya siapa? Nah, masuk semua ya? Cuma sendirian ya? Nah, bagus. Kalau begitu anak-anak dari sehat semuanya ya? Baiklah, hari ini kita akan belajar di tema 6. Di tema 6. Coba kalian buatkan bukunya. Buatkan bukunya. Dikeluarkan bukunya tema 6. Oke, coba dilihat di pembelajaran yang ke-1 ya. Coba Nena, sebelum kita memulai pembelajaran, biar hari ini kita tetap semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Nah, ayo kita mulai. Dulu sudah pernah melakukan. Ayo mulai ya. Tepuk semangat. Bagus. Bagaimana? Sudah semangat kita melaksanakan pembelajaran hari ini? Very good. Ayo coba dilihat pembelajaran yang ke-1. Ayo dilihat semuanya benar. Jadi pada pembelajaran ke-1 untuk kali ini ya, hari ini Bumi ingin kalian bisa memahami ide pokok dalam bacaan. Nah, untuk memahami ide pokok ya, itu kalian ada cara yang paling mudah, yaitu dengan mengetahui kata kunci. Apa itu kata kunci? Nah, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran ini Bumi berharap nanti kalian setelah mengetahui ide pokok dalam suatu paragraf atau bacaan, nanti kalian bisa meringkas atau menyimpulkan apa isi dari bacaan tersebut. Nah, itu tadi adalah bagian dari pembelajaran pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ternyata pelajaran bahasa Indonesia ini berkaitan dengan pelajaran yang lain, IPA, yaitu ya IPA. Nah, dalam IPA nanti mungkin ada kegiatan yang menarik ya. Kita akan melakukan kegiatan percobaan tentang perpindahan kalor. Bagaimana nantinya perpindahan kalor? Apa itu perpindahan kalor ya? Nanti kalian pasti akan tahu ya. Dalam kegiatan kemudian untuk tujuan pembelajaran yang poin terakhir, setelah melakukan percobaan, nanti anak-anak bisa membuat laporan dari percobaan tersebut. Ini tadi kita sudah membahas tentang kata kunci bacaan tentang manfaat energi panas ya bagi kehidupan. Ternyata dalam kehidupan ini ada yang disebut dengan sumber energi panas. Anak-anak coba Bumi akan menunjukkan gambar-gambar. Tadi sudah dibahas tentang sumber energi panas. Itu bagaimana maksudnya? Coba ini gambar apa? Matahari. Nah, matahari ini. Matahari ini sebagai salah satu sumber energi panas. Kenapa kok disebut dengan sumber? Sumber itu berarti apa? Menyalurkan, mengeluarkan, menghasilkan. Menghasilkan itu menghasilkan apa? Cahaya. Cahaya iya, panas iya. Ini bermanfaat enggak? Bermanfaat banget ya, bermanfaat banget. Itu apa? Pertama itu yang paling fix bermanfaat adalah apa? Menerangi alam kan? Kalau tidak
membutuhkan matahari itu apa? Menjemur ikan. Menjemur ikan. Dalam proses pembuatan bukan proses pembuatan ikan, ada lagi apa? Garam. Alfa lagi dapat 100 lagi. Tepuk tangan buat Alfa. Jangan ya, di sini jawab. Kemudian tadi bumi masih dalam lingkup sumber energi panas. Nah, ini mau menunjukkan gambar yang kedua. Tren. Gambar apa ini? Gambar lampu yang sedang menyala. Ini kaitannya dengan sumber energi panas apa, Nana? Apa? Cahaya. Ya, terus? Listrik. Alfa lagi 100 lagi menyala. Tepuk tangan, Alfa. Hari ini kamu beda ya, Alfa. Bisa menjawab terus ya. Jadi ini berkaitan dengan energi listrik. Listrik itu ada manfaatnya enggak bagi manusia? Ada. Kamu bayangkan kalau di rumah itu tidak ada fasilitas listrik bagaimana? Gelap, ada lampu terus. Air misalkan yang pakai pompa air nggak bisa menyala, bingung mau mandi, ya kan? Terus apa lagi misalkan? Nggak ada kipas, nggak ada AC. Saya pakai AC di sini. Sampai materi tadi ya. Kita lanjut untuk poin terakhir ya. Tadi Bumi Lindung akan melaksanakan praktikum tentang perpindahan energi panas atau perpindahan kawan. Anak-anak, sebelum kita praktikum, Bumi kepingin kalian membentuk kelompok. Jadi sederhana saja ya. Yang depan itu kursinya dihadapkan ke belakang. Ayo dihadapkan ke belakang. Baiklah anak, dalam praktikum ini kalian harus tahu bahwa tujuannya adalah untuk menyelidiki perpindahan alam secara konduksi dulu. Kemarin Bumi sudah meminta tolong membawa alatnya ya. Apa saja itu, ayo digunakan ya alat-alatnya. Sudah? Membawa gelas dan sendok, kemudian pensil yang dari kayu. Ayo pensil dari kayu. Sudah? Nah, disiapkan di mejanya. Kemudian buku kerja praktikumnya ini sudah disiapkan Bumi. Jadi kalian tidak usah menulis. Coba semuanya diangkat gelasnya. Ayo diangkat gelasnya, mana gelasnya? Nah, sendoknya diangkat juga. Sendoknya. Nah, jadi sudah ya, sudah siap ya. Ini dibagi buku kerjanya ya, satu kelompok cukup satu saja. Nanti dicoret nama kelompoknya di belakang sini ya. Nah, sini.
aluminium pensil. Nah, stopwatchnya ini diwakili dengan hitungan saja, nggak apa ya, gitu kira-kira. Kemudian sama air panas. Habis ini kalian mengambil air panas. Nah, untuk yang pertama coba kemudian dilihat halaman yang kedua. Itu yang menjadi tugasmu untuk mengisi. Nah, untuk mengisi. Sudah. Air panas ya 12. Kenapa 12? Yang satu untuk sendok, yang satu untuk pensil, yang satu yang sendok itu ada yang mewakili mengamati. Hasilnya diisi dalam tabel ini ya anak-anak ya. Sudah tahu tabelnya di halaman kedua? Sudah. Nah, coba sekarang dihitung sampai 3 kali. Mulai 1, 2, 3. Sendoknya dimasukkan, satunya pensil bukan sendok semua. Yang satu pensil ya. Biarkan dulu jangan diangkat pensilnya masuk dulu. Nah, dimasukkan, didiamkan dulu ya. Didiamkan dulu selama 1 menit saja. 1 menit itu 60 hitungan. Nah, biarkan dulu ya, biar nanti setelah dimasukkan ke dalam air panas itu berpengaruh apa tidak. Kita lihat hasilnya nanti dimasukkan ke dalam tabel. Untuk sendok aluminium tadi sebelum masuk gelas panas apa tidak? Nah, tulis di situ bisa kamu isi atau normal. Isi normal sudah diisi. Tadi dipegang sudah. Nah, sekarang kalau setelah masuk sendok kita lihat dulu ya. Sabar ya. Sabar. Dimasukkan di gelas ya anak ya. Coba kamu pegang ujung sendoknya. Mulai dari pangkal kamu dicek ya. Dicek bagaimana coba rasa sendoknya berubah enggak? Dibandingkan dengan tadi sebelum dimasukkan gelas. Berubah enggak anak? Berubah tidak? Rasanya hangat apa tidak? Ditulis dimasukkan dalam tabel. Kalau sendok, bagaimana rasanya? Hangat. Nah, kalau pensil, bagaimana pensil? Pensilnya tetap apa lebih hangat? Ditulis cenderung tetap. Nah, itu sudah dimasukkan ke dalam tabel. Jadi kemudian kamu tugas selanjutnya adalah menulis hasil pengamatan. Coba dilihat bagian Romawi 6 ada hasil pengamatan juga. Ayo kita isi bersama-sama ya, dilihat ya. Nomor 1, coba kelompok 1 dibaca. Rizka dibaca yang keras. Panas gampang atau mudah mengalir pada sendoknya atau pada pensilnya? Sendok. Ternyata lebih mudah mengalir di sendok. Bisa begitu sendok. Ini adalah hasil pengamatan yang tadi. Kemudian kelompok 2, kelompoknya ini ayo. Naisi yang membaca nomor 2. Panas sulit mengalir Pada apa sulitnya? pensil. Kemudian selanjutnya kelompok 3. Bagas, saya dibaca Bagas. Panasnya mengalir di sekitar dari bagian yang tidak menuju bagian yang Bagiannya ujung.
dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Dari bawah ke atas. Nah, dari bawah itu berarti yang suhunya lebih panas atau lebih tinggi. Berarti jawabannya bagian yang lebih panas menuju ke bagian yang lebih tinggi. Ayo diisi. Kemudian nomor 4, kelompok 4 dibaca. Alfa yang keras Alfa. Sendoknya itu ikut bergerak apa tetap anak-anak? Nah, tetap kan? Gak gerak kan sendoknya? Ditulis berarti tetap. Itu ada hasil praktikum yang kalian kerjakan tadi. Terakhir, ya kita berada pada satu kesimpulan ternyata ada pelajaran yang bisa kita ambil dari praktikum tadi, yaitu kesimpulannya nomor 1. Kesimpulannya yang pertama, panas atau kalor itu mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Ayo diisi titik-titiknya. Kemudian kesimpulan yang kedua. Kesia dibaca kesimpulan yang kedua apa? Menurutmu kesimpulan yang kedua? Kenapa kok ketawa? Ini kan kesimpulannya. Iya. Iya, zat perantara alias sendoknya tadi pada saat perpindahan panas itu tidak ikut berpindah. Itu ciri-ciri dari perpindahan panas secara konduksi. Kemudian yang ketiga, benda yang mudah menghantar panas adalah berbahan apa bahannya? Besi. Jadi yang mudah menghantar panas itu bahannya berasal dari besi. Biasanya istilahnya disebut dengan apa? Konduktor. Prosesnya konduksi, bendanya konduktor. Kesimpulan yang terakhir, ya, benda yang sulit menghantar panas adalah berbahan kayu. Nah, ditulis di situ. Jadi kamu bisa benar-benar mengalami, ya. Oh, perpindahan panas seperti ini, konduksi seperti itu. Terus konduktor itu apa? Isolator atau benda yang sulit menghantar panas itu contohnya apa? Paham? Nah, sip. Terus, ayo kita tambah semangat lagi. Tambah semangat. Pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar, menyenangkan ya? Ya. Alhamdulillah. Tadi coba kalian sudah bisa membuat ringkasan dari bacaan dengan cara mengetahui kata kunci. Kata kunci itu adalah kata-kata yang penting untuk mengetahui mengarahkan kita kepada tujuan pokok suatu paragraf. Itu poin yang pertama. Kemudian kalian tadi sudah buat ringkasan kan? Ya. Bagus-bagus, ternyata setelah dilengkapi bunyi ringkasannya sudah sesuai. Bunyi senang ya. Kemudian tadi sudah mengerti tentang konsep perpindahan kalor juga. Sekarang melakukan praktikum, ya kan? Sudah namanya praktikum ya, Nana ya? Ya. Sudah tahu apa itu artinya konduksi, ya? Konduksi perpindahan panas melalui zat padat, di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah, ya kan? Ya. Kemudian juga sudah membuat laporan kan tadi ya? Sudah kita bahas bersama-sama laporannya. Jadi hari ini pembelajaran
berbagai jenis bentuk paragraf ya. Paragrafnya jenisnya bermacam-macam. Nanti kamu coba Bumi pengen tahu ini ide pokoknya itu apa saja isinya dalam tiap paragraf. Nanti kamu bisa membandingkan, ada paragraf eksposisi itu bagaimana, deskripsi itu bagaimana. Dulu kan sudah pernah dijelaskan ya. Ini nanti tugasmu adalah mencari ide pokok tiap paragraf, dibawa pulang, kamu cermati bagaimana ya. Kalau tadi kan hanya satu macam bacaan, ini ada beberapa macam bacaan. Ya, ini untuk kita dulu. Baiklah, ini dibagi ya, anak ya. Ini tugas di rumah. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Ayo, pelajarannya begitu berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Tetap semangat. Ya, harus semangat. Ini kan kemarin kita sudah melakukan observasi ya pembelajaran. Di sini saya ingin tahu gimana sih hasil pertimbangan kemarin yang berkaitan pembelajaran yang Ibu sampaikan pada anak-anak. Apakah tujuan pembelajaran yang disampaikan kemarin sudah terlaksana dengan baik atau ada yang tercapai. sudah tercapai semua? Secara garis besar alhamdulillah. Sudah berjalan dengan baik. Secara garis besar seperti itu. Apakah dalam pembelajaran tersebut itu kan kita menggunakan aturan yang tadi sesuai dengan RUT yang kita buat, apakah sesuai? Adakah menurut Ibu itu ada yang kurang atau gimana gitu? Ya kalau namanya kesulitan, kekurangan itu pasti ada dalam suatu
Tapi alhamdulillah selama proses pembelajaran kemarin berjalan lancar, anak-anak juga mengikuti dengan baik, kooperatif, dan apa yang saya harapkan dalam tujuan pembelajaran itu juga sudah tercapai. Ya. Terus selain tujuan pembelajaran itu tadi, kan ada area pengembangan. Oh, Untuk mencapai tujuan itu kan kita kadang mengembangkan apa sih yang biar anak-anak lebih gitu loh. Kira-kira apakah sudah terlaksana juga yang kemarin kita bahas di pra itu kan kita sudah bilang kalau nanti ada area pengembangan yang ingin dikembangkan lagi, kira-kira sudah dilaksanakan. Kemarin kan sudah disinggung sama Bu Yanti, sudah ditanyakan apakah ada rencana untuk pengembangan dari poin-poin pembelajaran yang akan disampaikan. Saya jawab ya. Memang pembelajaran kan intinya kan ada tidak lanjut, apalagi untuk kehidupan anak saya. Untuk pembelajaran kemarin kan sifatnya masih tematik. Bahasa Indonesia kemarin anak-anak sudah saya berikan berbagai macam karangan dan dengan berbagai macam jenis, beberapa jenis karangan, ada yang deskripsi, ada yang narasi. Itu sudah tersampaikan pesannya, jadi anak-anak sudah memahami konsep perpindahan kalor dan bisa juga membedakan oh ini konduktor, oh ini isolator. Nah, itu saya berharap nanti pengembangannya dalam kehidupan sehari-hari anak IPA-nya tahu. Nah, ketika membuat teh, oh ini ternyata proses perpindahan kalor secara konveksi. Nah, terus kok kenapa masak kok gagangnya pakai kayu atau plastik? Oh ini karena isolator ini bahannya, jadi nggak cepat panas. Mungkin di sana tuh. Kemarin dilihat emang dalam pembelajaran itu sangat menarik sekali. Alhamdulillah. Juga apa tuh excited ya itu pokoknya. Kemudian dari pembelajaran itu kemarin kan ada strategi-strateginya. Untuk menari itu dengan pakai strategi apa itu? Sebelumnya kan sudah saya singgung bahwa untuk suatu pembelajaran itu tidak cukup kalau hanya satu strategi saja. Jadi kita menerapkan berbagai macam strategi. Intinya kan biar tujuannya bisa tercapai kan gitu. Goalnya kan di situ. Jadi kita tetap walaupun klasik kita tetap pakai ceramah, tetap pakai diskusi dua arah. Kemudian kita juga pakai praktikum dan yang mungkin terkeren itu pakai strategi yang berdasarkan proyek apa itu istilahnya best learning nah mungkin itu ya istilahnya saja ke sana, prakteknya ya seperti itu. Berarti dalam pembelajaran tersebut sudah mencapai tujuan yang diharapkan ya? Insya Allah kesehatan. Oke Bu, kemarin sudah melaksanakan dengan baik. Kira-kira untuk pembelajaran selanjutnya apa yang kan kemarin ada apa yang Ya kedepannya intinya yang pertama saya ingin pembelajaran kemarin itu harapan saya tidak banyak. Intinya saya ingin apa yang saya sampaikan itu bisa memberi manfaat pada anak-anak, itu sudah cukup kalau menurut saya. Kemudian yang kedua, saya itu masih berpikir tentang mungkin ada beberapa anak kan yang tertinggal. Nah itu jadi PR buat saya. Mungkin itu yang saya pikir malah. depannya gimana caranya si anak tersebut bisa mengikuti lagi. Dan mungkin ya seperti biasa kelanjutan dan kesinambungan dari poin pembelajaran yang kemarin. Jadi ini ada siswa yang masih kurang mampu tadi ya? Oh maksudnya yang masih tertinggal dalam pelajaran yang kemarin? Iya ada. Kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan
lakukan untuk mengatasi atau mengoptimalkan kemampuan si anak tersebut? Jadi untuk anak-anak yang masih tertinggal ini kan intinya kan itu masih jadi kewajiban saya. Biasanya kalau ada kejadian seperti itu, saya akan mengalokasikan waktu sendiri. Jadi ada waktu tambahan untuk mereka. Tambahan pada poin pembelajaran tersebut, saya ulang kembali, mungkin pelan-pelan, dengan durasi yang agak lama, sampai insya Allah mereka paham. Nah itu mungkin sudah. Jadi seperti bimbingan khusus buat Bimbingan khusus nih. secara akademiknya. Ya untuk uang pembelajaran mereka ya. Semakin lancar. Terima kasih Sami-sami. atas kerjasamanya yang begitu luar biasa. Mungkin bermanfaat. Amin amin amin. Oke Bu Umi, saya akhiri acara ini, acara pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.